kabarnya? Luar biasa, pagi hari ini kita sama-sama datang ke rumah Tuhan untuk menaikkan segala pujian, ucapan syukur kita kepada Dia. Karena Dia Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menolong di dalam kehidupan kita. Pemeliharaannya sungguh luar biasa. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih dan kemurahan-Nya. Mari sebelum kita jauh menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, kita mau siapkan seluruh hati kita kepada Tuhan pagi hari ini, sehingga ibadah kita bukan menjadi satu rutinitas di dalam kehidupan kita, membawa segenap kerinduan kita kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang sungguh mengasihi saya dan saudara pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu kasih boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku, sekalipun musim berganti dalam kehidupan kita. Namun yakin dan percaya bahwa pagi hari ini Dia Allah yang luar biasa, sanggup menolong hidup kita. Berharap, bersandar hanya kepada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan segenap hormat kita kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, namun kasih-Nya tetap abadi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
ada yang dapat kami banggakan Tuhan pagi hari ini. Selain kami membawa Tuhan ucapan syukur kami. Rasa terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Karena pemeliharaan Allah sungguh dahsyat dan luar biasa. Naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Bapa. Biarlah segala hormat pujian kami kembalikan kepadamu Bapa. Kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami hanya serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tampak berdiri Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadirat-Nya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dan tuplas angkat
Tuhan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Pagi hari ini kita percaya setiap langkah kita Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Selalu menyertai dalam kehidupan kita. Dengan apa kita dapat membalas segala kebaikan dan kasih-Nya pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita kepada Tuhan. Bersyukur buat kasih-Nya. Bersyukur buat kebaikan-Nya. Karena Dia Allah yang sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Izinkan kami pagi hari ini Tuhan membawa seluruh kehidupan kami di hadapan Engkau pagi hari ini. Dan biarkan Tuhan seluruh Tuhan kebenaran firman-Mu pagi hari ini boleh melawat dalam kehidupan kami. Kami membawa hati kami di hadapan Engkau pagi hari ini Tuhan. Ini kami Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Dengan apa akan kami balas Tuhan segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Naikkan pujian ini kepada Tuhan. Dengan apa ku balas segala kasih-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta
bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menyikapinya dengan bersyukur dan senantiasa bersyukur di dalam Engkau ya Allahku. Karena kami tahu ketika kami senantiasa bersyukur kepada Engkau Tuhan, maka Engkau akan nyatakan pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bahkan mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kami ketika kami Tuhan selalu banyak bersyukur Tuhan dengan keadaan apapun yang kami hadapi. Terlebih Tuhan, kebahagiaan hidup juga Tuhan akan menjadi bagian hidup kami senantiasa Tuhan. Ketika kami menyikapi apapun keadaan hidup kami Tuhan, dengan kami selalu bersyukur ya Bapa. Pagi ini Tuhan, kembali juga kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan segenap pujian dan penyembahan kami ya Allah boleh berkenan Tuhan. Mengundang hadirat-Mu Tuhan boleh hadir di setiap hati kami Tuhan pagi ini ya Allah. Percayai kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Biar Tuhan setiap firman yang kami dengarkan Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami mempercayainya ya Bapa. Bukan sekedar kami mendengar, kemudian kami melupakannya ya Bapa. Tapi kami belajar Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam Tuhan. Sehingga Tuhan firman-Mu bukan saja Tuhan menjadi kekuatan. Kami yakin Tuhan firman-Mu Tuhan, itu yang senantiasa menjadi penolong di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku bahagia hari-hari ini. Sulit Saudaraku ya. Ya. Situasi lagi susah. Ya memang sulit ya untuk kita merasakan kebahagiaan dalam hidup ini ya. Kita buka Saudaraku Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara semua ya di tahun 2022 ini semuanya mempunyai harapan. Sesuai dengan tadi firman Tuhan yang kita baca, ya kita mau ya hidup kita di tahun 2022 ini ya dipenuhi dengan apa Saudaraku? Kebahagiaan, benar enggak? Bukan dengan kesedihan Saudaraku ya. Oleh karena itu banyak cara ya yang dilakukan oleh orang-orang Saudaraku ya untuk mereka bisa ya, bahagia hidupnya, membahagiakan hidupnya. Ya, mungkin kerja siang malam, pagi petang ya, cari duit banyak-banyaknya ya untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan harta ya. Ya mungkin dengan cara seperti itu mereka akan bahagia hidupnya ya. Cari hiburan ya, kumpul sama teman-teman Saudaraku ya.
Ya mungkin itu bisa membuat hidup mereka bahagia. Nah sebetulnya apa saudaraku arti bahagia itu Bapak Ibu saudaraku? Bahagia itu artinya saya buka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya keadaan atau perasaan senang dan tentram. Ya, bebas dari segala yang menyusahkan. Nah itu artinya bahagia saudaraku ya. Nah pada pagi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, bagaimana sih ya cara kita bisa meraih kebahagiaan dalam hidup ya, menurut firman Tuhan. Nah tadi jelas kita baca dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 ya. Tadi kita baca di Mazmur pasal 1 ayat 1 katakan, berbahagialah ya orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan untuk kita bisa meraih kebahagiaan dalam hidup. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah apalagi itu saudaraku arti fasik. Fasik saya buka saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fasik itu artinya tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Nah itu saudaraku fasik. Jadi orang fasik adalah orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan, tidak menjalankan perintah Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah karena dia tidak taat kepada perintah Tuhan, maka orang fasik ini ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti buruk kelakuannya, jahat dan berdosa besar. Ya benar saudaraku ya, tadi kalau kita baca yang tidak berdiri jalan orang berdosa. Dan ini tidak duduk dalam kumpulan pencemooh oleh ini ya, semua sifat-sifat orang fasik saudaraku. Jadi orang fasik ini bahasa Ibrani-nya katanya rasyah ya Pak Pestus ya. Artinya orang yang tidak beriman, orang yang tahu Tuhan, dia kenal Tuhan, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Ya. Nah itu orang fasik saudaraku ya, senang dia dengar firman Tuhan, tapi sebatas dia dengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya. Nah ciri-ciri orang fasik itu apa saudaraku? Ya, Mazmur pasal 10 ayat 3 coba kita baca ya. Nah, ini ciri-ciri orang fasik seperti ini saudaraku. Mazmur pasal 10 Mazmur pasal 10 ayat yang ketiga, yang pertama nih ciri-ciri orang fasik ya. Mazmur pasal 10 ayat 3. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Jadi ciri pertama orang fasik itu saudaraku, orang yang merasa dirinya paling benar. Dia memuji-muji dirinya sendiri. Kenapa nih gue orang yang paling benar, semua orang dianggapnya salah. Orang yang paling baik nih siapa nih gue? Nih gue orang yang paling baik nih. Menganggap dirinya yang paling suci, paling hebat. Orang fasik itu jadi susah lihat orang senang, tapi senang lihat orang susah. Sifatnya sombong. Ini sifat sombong saudaraku ya. Ada orang yang seperti itu. Alah buat apa sih ke gereja katanya. Yang penting gue baik. Jadi dia punya konsep baik menurut konsepnya dia sendiri saudaraku ya. Nah itu orang fasik. Buat apa sih gue ke gereja? Yang penting gue baik. Yang paling gue bener dah hidup gue. Yang penting gue suci dah, ya kan. Jadi bersifat kebenaran dan kebaikannya ini menurut konsepnya dia sendiri, saudaraku ya. Intinya itu berpusat semua pada dirinya sendiri. Ya. Meskipun dia tahu Tuhan itu ada dan dia tahu kenal Tuhan, tapi sebenarnya yang menjadikan Tuhan di dalam hidupnya dan dia sembah adalah dirinya sendiri. Artinya apapun yang dilakukan, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, nah itu ciri-ciri orang fasik. Yang kedua Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, apa itu ciri-ciri orang fasik? Mazmur pasal 10 ayat keempat, kita baca ayat selanjutnya yang di bawah.
Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Ini ciri kedua orang-orang fasik, saudaraku ya. Padahal dia tahu ya. Dia tahu tentang Tuhan, saudaraku. Dia tahu tentang kebenaran. Ya, namun sengaja dia tidak mau taat dan bahkan dianggap Tuhan tuh nggak dianggap. Tuhan tuh nggak ada. Gitu ya kan? Di sini katakan apa? Ya, tanggapan Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Ya, itulah seluruh pikiran. Itulah pikiran-pikiran yang dimiliki oleh orang-orang fasik, saudaraku ya. Nah, karena mereka merasa hidup tanpa Tuhan, saudaraku ya. Mereka berpikiran bahwa ketika mereka berbuat dosa itu, udahlah, nggak masalah ya, nggak bakalan kita dihukum sama Tuhan. Ya, karena dia menganggap Tuhan nggak ada. Jadi bebas dia mau berbuat apa aja. Dia mau melakukan korupsi, mau melakukan apa hal-hal yang negatif, udahlah, nggak apa-apa. Ya, dianggap itu hal-hal yang lumrah dan hal yang biasa. Dan bahkan untuk orang-orang fasik, saudaraku ya, untuk melakukan hal yang menjadikan dia berdosa, ya, itu bukannya menjadikan satu kebanggaan buat dia, saudaraku ya. Bukannya malah bertobat ketika dia melakukan suatu kesalahan, ketika dia berbuat dosa, tetapi justru mungkin dia merasa bangga, saudaraku ya, dengan apa yang dia lakukan itu, dengan dosa yang dia lakukan itu. Kenapa? Dia menganggap Tuhan nggak ada, Tuhan nggak bakalan menghukum, saudaraku ya. Nah, inilah, saudaraku ya, ciri-ciri orang-orang fasik. Ya. Apakah orang-orang fasik bisa berhasil? Bisa, saudaraku ya. Apakah orang-orang fasik bahagia? Bahagia. Tapi kita tidak tahu ya. Coba kita buka di Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 ayat 20. Mazmur pasal 37 ayat 20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap. Jadi ketika kita melihat orang ya, mungkin di gereja tapi kok hidupnya sukses ya. Dia nggak pernah baca firman Tuhan kok tapi dia hidupnya sukses ya. Kalau gua ke gereja pagi siang malam, kok gua nggak sukses ya. Gak usah, saudaraku, kita nggak usah iri hati sama orang-orang fasik. Ya mungkin kelihatannya hidupnya mulus-mulus aja gitu ya, aman-aman aja gitu ya. Kita tidak tahu, saudaraku, karena kebahagiaan orang fasik itu semu. Ya mungkin secara kasat mata kita melihat, oh ya dia bahagia ya, sukses, punya ini, punya itu. Belum tentu, saudaraku ya. Tapi yang pasti firman Tuhan katakan tadi di Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Orang fasik bisa sukses, bisa. Orang fasik bisa kaya, bisa. Bahagia enggak? Belum tentu. Karena firman Tuhan jelas katakan bukan orang seperti itu yang berbahagia. Ya. Jadi kita nggak usah iri ya dengan orang-orang yang ya dia kayaknya buat di rumah terus ya, nggak pernah ibadah, nggak pernah baca firman Tuhan, tapi kok hidupnya sukses juga ya. Ini yang harus kita perhatikan, saudaraku ya. Apa yang akan mereka kelak hadapi ya terhadap orang-orang fasik seperti ini? Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Kenapa? Orang-orang fasik itu akan menjadi musuh-musuhnya Tuhan. Ya, mungkin sekarang mereka bahagia, nggak tahu nanti ke depannya. Yang pasti dikatakan, firman Tuhan katakan, sungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Jadi kalau kita hidup ya menuruti jalan orang fasik, saudaraku, saya yakin kita akan tidak menemukan kebahagiaan di situnya. Kenapa, saudaraku? Kita akan menjadi musuh-musuhnya tuh. Jadi yang pertama, Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau kita ingin meraih kebahagiaan dalam hidup kita, mari kita mau belajar untuk tidak menuruti jalan orang fasik. Hidup seperti orang fasik. Hidup mengenal Tuhan tetapi mengabaikan, tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Bawaannya maunya apa, saudaraku? Sombong,
iri hati. Itu sifat-sifat orang fasik seperti itu, saudaraku. Saya yakin ya, kalau hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu, saya yakin kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan di dalam hidup kita. Nah, yang kedua, saudaraku ya, bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan, saudaraku ya? Kita kembali lagi tadi ke Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Untuk kita bisa meraih kebahagiaan, yaitu cara yang kedua yang kita harus lakukan apa, saudaraku? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu kan masih koma, saudaraku ya. Nah, ini yang kedua. Orang yang berbahagia adalah tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini adalah jaminan yang kedua. Kalau kita ingin meraih kebahagiaan dalam hidup, suka sama Taurat Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar suka bacanya, tetapi merenungkan, meditasi ya, saudaraku, sampai firman itu benar-benar meresap di dalam hati kita, dan firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kita, dan firman itu, saudaraku, bermanifestasi dalam kehidupan kita, menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Itu artinya Bapak Ibu saudara Tuhan. Jadi orang yang suka akan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, saudaraku ya, adalah orang-orang yang berbahagia, saudaraku ya. Kenapa dia bisa berbahagia, saudaraku? Mengapa orang-orang yang suka Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkan Taurat itu, dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, adalah orang yang berbahagia? Kita baca ayat selanjutnya, saudaraku, ayat yang ketiga. Langsung pasal 1 ayat yang 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya Yang pertama, saudaraku ya, orang-orang yang suka Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dulu, saudaraku ya, saya waktu punya tanah yang dulu belum dijual, di belakang itu ada pohon jambu. Nah, pohon jambu itu ya tepat dialiri sama air yang keluar dari kamar mandi, cuci piring segala macam. Jadi tuh air itu nggak pernah putus-putus, saudaraku. Jadi akarnya itu dekat dengan sumber air. Dan itu memang benar, saudaraku. Daunnya nggak pernah layu, selalu berbuah, saudaraku. Kenapa? Dia dekat dengan sumber air. Dia orang-orang yang suka Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, karena orang-orang senantiasa terhubung dengan Tuhan. Apapun musim kehidupan yang sedang dialaminya, dia selalu menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Hidupnya tidak pernah terpengaruh, saudaraku ya, dengan keadaan yang sedang dialami ya pada saat-saat itu, saudaraku. Yang kedua, apapun yang dikerjakannya berhasil. Mengapa orang yang merenungkan Taurat, suka Taurat Tuhan, suka firman Tuhan dan merenungkan ya, firman Tuhan itu siang dan malam, apa saja yang dibuatnya berhasil? Lukas pasal 1 ayat 45. Mengapa? Mengapa kok bisa berhasil? Ya, Lukas pasal 1 ayat 45, coba kita buka. Lukas 1 ayat 45, demikian bunyi firman Tuhan. Nah, ini saudara. Dan berbahagialah ia ya yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana.
Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan kalau kita percaya pasti akan terlaksana, saudaraku. Itulah sebabnya berbahagialah kita yang percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Orang yang berbahagia adalah orang yang ketika dia baca firman Tuhan, dia renungkan firman Tuhan itu, dan dia mengimani dan mengamini. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang ditulis di dalam firman Tuhan ini bukan sekedar informasi, saudaraku ya. Bukan sekedar berita, oh iya ya. Bukan sekedar cerita, bukan sekedar kisah. Kalau saudara menganggap itu hanya sebagai sekedar informasi, sekedar sejarah, sekedar berita, sekedar kisah, firman itu dia akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita percaya bahwa firman Tuhan ini adalah isinya firman Tuhan, adalah perkataan Tuhan, ya, maka firman Tuhan itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Apa bedanya saudaraku berita dengan firman Tuhan? Kalau berita atau informasi adalah apa yang terjadi sekarang. Kalau saudara baca kan berita, wah sedang terjadi kecelakaan, wah itu kan memang sedang terjadi, saudaraku ya. Atau informasi misalkan hari ini akan ada vaksinasi ya di mana di satu tempat jam sekian, itu kan sekedar informasi, saudaraku. Jadi nanti apa yang terjadi sekarang atau yang akan terjadi yang akan beberapa jam kemudian, saudaraku, itu hanya sekedar berita atau sekedar informasi. Sedangkan firman Tuhan, saudaraku ya, itu menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman adalah roh dan hidup. Firman bukan sekedar suara dan tulisan, tetapi Tuhan sendiri. Jadi firman Tuhan ini adalah berisi perkataan-perkataan Tuhan. Dan karena itu tadi dikatakan Lukas pasal 1 ayat 45, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi kita harus mempercayai firman Tuhan ini, saudaraku ya. Kita lihat contohnya Roma pasal 4 ayat 17 sampai 18 ya. Kita lihat contohnya yaitu Abraham, saudaraku ya. Roma pasal 4 ayat 17 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya tidak ada menjadi ada. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Seperti yang ada tertulis, engkau kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah ini firman Tuhan, saudaraku. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Hanya orang-orang yang percaya ya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, saudaraku ya, dia akan melihat berkat-berkat Tuhan. Dia akan melihat kemuliaan Tuhan, saudaraku ya. Abraham percaya kepada firman Tuhan, kepada firman yang disampaikan kepada Abraham, saudaraku ya. Dia percaya. Ya. Dan imannya itu tidak dipengaruhi oleh keadaannya, oleh situasi dirinya. Ya. Abraham dia tetap percaya kepada firman Tuhan, kepada janji Allah, saudaraku ya. Walaupun dia melihat hidupnya ya, udah tua, mana mungkin sih saya bisa memberikan keturunan. Sarah juga dia lihat ya, udah tua. Mungkin dia berpikir udah gak ada harapan. Mana mungkin sih kita yang Sarah udah tua, ya, Abraham juga
dia udah tua. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham dia tetap percaya kepada firman Tuhan. Dan hidupnya senantiasa memuliakan Allah. Dan hidupnya senantiasa bersyukur tadi ya saudaraku ya. Pujian tadi mengatakan. Orang yang bersyukur saudaraku ya, saya yakin. Adalah orang yang akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan bahkan dia mengalami mujizat. Ya. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengucap syukur. Kenapa yang terjadi? Mujizat terjadi saudaraku. Kenapa? Karena Yesus mengucap syukur dan mengucap berkat saudaraku. Jadi orang-orang yang selalu senantiasa bersyukur dalam kehidupannya, ya, dia akan senantiasa mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, saya yakin ya, adalah orang-orang yang akan mengalami mujizat dalam hidupnya. Terlebih orang-orang yang senantiasa bersyukur adalah orang yang senantiasa akan mengalami kebahagiaan dalam hidup. Abraham bukan saja sekedar dia percaya kepada Tuhan, dia sambil menunggu janji-janji Allah itu, dia senantiasa memuliakan Allah, dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu mari Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, untuk kita bisa meraih kebahagiaan dalam hidup ini, ya. Biarlah firman Tuhan ini ya, ketika kita baca, bukan sekedar kita anggap hanya sekedar berita, informasi, sejarah, kisah apalah itu saudaraku ya. Mari. Yohanes 1 ayat 1 coba kita baca Bapak Ibu saudaraku. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Nah, ini sebagai ayat penutup saudaraku ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan ini berisi perkataan-perkataan Allah. Ditulis ya, oleh orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Ya, untuk menulis isi hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, mari biar kita mempercayai dengan sungguh. Ya. Setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita dengarkan, kita renungkan, dan meresap di dalam hati, kita imani, kita amini saudaraku ya. Maka firman itu akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, ini yang bisa saya bagikan pagi ini. Ya, jadi kita kalau ingin kita meraih kebahagiaan, yang pertama tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tetapi sebaliknya kita mau hidup percaya dan taat kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Jangan kita mengabaikan perintah-perintahnya, tetapi kita mau taat kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau suka Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan menentukan ya, Taurat siang dan malam. Percaya sungguh, saudaraku ya, kepada firman Tuhan, ya, dan melakukannya. Maka harapan kita untuk kita bisa meraih kebahagiaan, ya, saya yakin ya pasti akan tercapai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat satu pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus, ya. Biar pada pagi hari ini lagu ini menjadi satu ungkapan bahwa benar Tuhan, aku mengasihi Engkau. Karena aku mengasihi Engkau Tuhan, aku akan mau belajar taat Tuhan. Segala perintah-perintah-Mu Tuhan yang Kau berikan. Kita angkat pujian ini.
Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kalau kita ingin meraih kebahagiaan, biarlah sesuai dengan pujian yang sudah kita nyanyikan. Marinya kita belajar menyenangkan hati Tuhan, membahagiakan Tuhan terlebih dahulu. Mungkin kita mengalami banyak kesedihan di dalam kehidupan kita, karena kita juga sering mengecewakan Tuhan, tidak membuat Tuhan senang, tidak membahagiakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari biar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar. Kalau kita ini mengenai kebahagiaan, belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan mengabaikan perintah-perintahnya, bahkan menganggap Tuhan tidak ada. Seenaknya kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Mungkin ini yang menjadi kegagalan di dalam hidup kita. Kalau kita ingin mengasihi Tuhan, tentunya kita ingin membahagiakan Tuhan. Saya yakin ketika kita membahagiakan Tuhan, kita akan bisa meraih kebahagiaan di dalam hidup ini. Merenungkan setiap perkataannya, mengimani dan mengamini setiap perkataannya. Ya, saya kita menjadi jaminan dalam hidup kita bahwa apapun yang kita lakukan itu akan mendatangkan keberhasilan di dalam hidup kita. Berhasil dalam membina rumah tangga, berhasil dalam usaha, berhasil di dalam studi. Bukankah itu merupakan satu kebahagiaan yang akan kita raih dalam kehidupan kita. Kita angkat pujiannya sekali lagi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tekad kami Tuhan pada pagi hari ini, ingin belajar menyenangkan hati-Mu ya Allah. Untuk kami belajar lebih taat kepadamu ya Allahku. Untuk kami percaya Tuhan akan firman-Mu ya Bapa. Sehingga apa yang kami harapkan Tuhan di tahun 2022 ini, hidup kami senantiasa diisi dengan kebahagiaan Tuhan, akan kami dapat raih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman pada pagi hari ini. Kami terima dengan penuh sukacita dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada pagi hari ini Bapak. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi kepada saudara sekalian. Shalom. Tuhan memberkati dan Tuhan selalu akan melindungi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini ada 3 hal yang perlu saya informasikan. Yang pertama, seperti yang telah diinformasikan pada minggu lalu bahwa mulai bulan Februari memang dibuka kesempatan untuk yang rindu untuk beribadah di gereja kita. Tentunya dengan seleksi yang cukup ketat sehubungan dengan merebaknya varian Omicron. Gitu ya. Kita memang selalu berusaha, tetapi kemudian ketika kita akan mencoba ada sesuatu, waktu itu sempat kita tunda dan sebagainya, akhirnya setelah diumumkan memang varian ini cukup tanda kutip meresahkan, tapi kita bersyukur pemerintah berusaha memberikan yang terbaik bagi kita bangga dengan pemerintah kita gitu ya. Nah itu sebabnya silakan saja ingin mendaftar ke Bapak Ateng, yang penting sudah divaksin gitu ya. Tapi nanti akan diseleksi cukup ketat untuk bisa mengikuti ibadah di tempat kita. Kemudian yang kedua,
diharapkan bahwa panitia Natal minggu depan setelah ibadah kedua jam 10 untuk hadir karena akan dilakukan pembubaran panitia Natal kecil. Bagaimanapun kita akan bersyukur bagaimana Natal kita berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu yang sudah mendukung di dalam doa, di dalam dana, yang mensupport dengan tenaga dan sebagainya. Doa saya Tuhan selalu memberkati saudara-saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, doakan rencana kami staf gereja akan mengadakan rapat kerja itu pada tanggal 6 Februari, minggu pertama bulan Februari jam 12 siang. Saya berharap seluruh staf gereja untuk kita sama-sama mempersiapkan diri, melaporkan apa yang sudah kita lakukan, walaupun memang kita lebih berbasis online ya tahun kemarin, tapi apa yang kita bisa lakukan tentu kita lakukan terbaik bagi Tuhan, dan apa yang kita mau lakukan pada tahun ini. Nah, ini yang perlu saya informasikan. Nah, sehubungan dengan sudah cukup lumayan situasi kondisi, memang pada bulan Februari kita berusaha bulan Maret April untuk mengundang beberapa hamba Tuhan memberkati kita. Dukung di dalam doa. Minggu kedua bulan Februari tanggal 13 Februari hamba Tuhan yang akan menemani kita adalah Ibu Pendeta Erastus Sabdono. Jadi sebetulnya ini tahun yang lalu, tahun 2 tahun yang lalu ya, tahun 2020 itu seharusnya Ibu Erastus siap untuk hadir, cuma kan 3 minggu sebelum hadir, tiba-tiba kan COVID gitu ya, akhirnya ya beberapa hamba Tuhan, termasuk saya juga di telepon sama yang undang saya juga di tempat saya khotbah juga gitu ya, Pak karena begini di pending dulu. Saya bilang iya nggak apa-apa. Kemudian juga saya kontak beberapa, wah ini iya Pak terus nggak apa-apa gitu. Jadi ada beberapa hamba Tuhan yang memang di pending. Tahun ini kita akan kembali berusaha untuk menghadirkan hamba-hamba Tuhan ini. Nah, doakan supaya semua berjalan dengan lancar. Kita rencana kalau bisa mau digabung jadi satu atau tetap ibadah 1 dan 2. Baik, itu saja Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan. Kalau kita suka Taurat Tuhan, Taurat Tuhan itu sebenarnya pesan Tuhan, gitu ya. Taurat Tuhan itu intinya pesan Tuhan. Pesan itu bisa berupa teguran, bisa sebuah perintah, gitu, bisa bisa juga ajakan dan sebagainya. Banyak saudara bisa baca di Alkitab. Banyak pesan Tuhan di Alkitab. Ada ajakan, marilah kepadaku semuanya gitu kan. Kalau perintah itu pergilah, jadikanlah bangsa gitu. Ada juga teguran gitu ya. Banyak hal saudara sekalian. Nah, jadi kalau kita suka Taurat Tuhan, kita adalah orang berbahagia. Tuhan bersama kita. Amin. Selamat hari Minggu. Kita bangkit berdiri, kita tutup dengan satu pujian. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bersyukurnya kami pada hari ini Engkau telah mengingatkan kami untuk memperoleh kebahagiaan di dalam dunia ini, terlebih di dalam kehidupan langit baru dan bumi yang baru. Untuk kami suka akan Taurat-Mu, suka akan pesan-pesan-Mu, sekalipun itu sebuah teguran. Kami percaya itu mengingatkan untuk kami tetap pada jalur kebenaran firman-Mu. Terima kasih setiap ajakan untuk kami semakin dekat dan kami memperoleh perlindungan,
kami memperoleh kesehatan yang prima, bahkan kami memperoleh berkat melalui ajakan-ajakan untuk kami lebih dekat kepadamu. Atau sebuah perintah-perintah apapun, karena kami percaya di dalam makna perintah itu ada maksud yang baik untuk kami semakin menyenangkanmu. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani ibadah yang pertama ini. Baik hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, seluruh pemain musik, para singer dan WL, tim penyambut tamu, petugas LCD, seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melayani, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati, Engkau melindungi, bahkan menjadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, semakin setia. Oh haleluya, iring Engkau. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu selalu terjadi di dalam pelayanannya. Pagi ini teringat kami untuk anak-anak cucu kami dukung mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan mereka anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau, yang setia kepadamu dan hormat kepada orang tua. Tuhan, kami percaya malaikat dari surga Engkau selalu utus menjaga dan melindungi mereka sehingga mereka aman. Kami juga berdoa pagi ini untuk Bapak Ibu kami yang berusia emas, baik yang ada di gereja maupun yang terbaring dan ada di rumah masing-masing. Kami doakan mereka pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan yang baru, kesehatan yang prima, berkati dalam usia emas mereka dan tambahkan iman mereka semakin setia iring Engkau, berharap kepadamu dalam usia emas mereka semakin dekat kepadamu. Pada pagi ini teringat untuk jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, siapapun yang sakit pada hari-hari ini, baik yang ada di gereja maupun di rumah mereka, kami doakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu hari ini melawat, menjamah, menyembuhkan mereka sehingga pagi ini terjadi kuasa kesembuhan ilahi. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang punya problem Tuhan berikan kemenangan. Karena kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu sekarang selama-lamanya, tetap untuk selalu memberikan kemenangan dan memberikan senantiasa perlindungan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami terus kami dukung doa dalam nama Tuhan Yesus. NKRI aman dalam perlindungan-Mu. NKRI Tuhan memberkati dari Bapak Presiden Jokowi sampai yang dekat dengan kami, Bapak RW dan Bapak RT kami. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat-Mu Tuhan lindungi, Tuhan berkati, senantiasa memberikan kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang sudah memberi, yang belum bisa memberi, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu melimpah baik jasmani dan rohani, sehingga mereka selalu berkecukupan di dalam Engkau. Tuhan, inilah doa kami dan Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan kami. Itu sebabnya ibadah yang pertama ini kami tutup hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa